Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Ada sukacita, amin. Coba lihat kiri kanan dulu, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Saudaraku terkasih, haleluya. Saya percaya sukacitanya mulai indah dan luar biasa. Amin, saudara ya. Saudaraku terkasih, kita senang sekali saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan sudah memberkati kita sampai pada hari ini, betul ya. Dan hari ini saudaraku terkasih adalah hari-hari terakhir di mana kita akan meninggalkan tahun 2023. Betul? Dan Tuhan sudah tolong kita saudaraku terkasih dalam waktu 1 tahun ini dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita melihat saudaraku terkasih, saya percaya tahun 2023 ini adalah tahun yang saya sebut dengan istilah tahun pancaroba, saudara ya. Saudaraku terkasih, maksudnya bukan sekarang lagi pancaroba, bukan, saudara kasih. No? Memang sekarang lagi pancaroba, lagi perubahan, saudara kasih, dari musim kemarau kemarin sekarang masuk musim hujan. Jadi sekarang saudaraku terkasih lagi musim batuk tadi, saudara kasih ya. Lagi musim flu, saudara kasih. Untung puji Tuhan, saudara kasih, saya sudah lewati masa itu kemarin 2 minggu yang lalu, saudara ya. Saudaraku terkasih, saya mulai dari Jumat kemarin, saudara kasih, no? Sampai 14 hari ke depan, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, saya setiap hari khotbah, saudara. Waktu itu saya sudah berpikir dalam hati sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, jangan saya sampai sakit di masa itu, saudara terkasih ya. Saya pikir dalam hati, wah kalau saya sampai sakit di masa itu, saudaraku terkasih, bisa gawat, saudara ya. 14 hari, saudara terkasih. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih sakit sebelum masa itu, saudara ya. Jadi sekarang sudah sembuh, sudah aman, saudara terkasih, dan saya bisa khotbah dengan leluasa dan bisa memberkati. Apalagi sekarang saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita dengar berita saudara terkasih ya, bahwa sekarang ada COVID mulai naik lagi katanya, saudara ya. Saudaraku terkasih, mulai ada virus-virus yang baru lagi. Saya lihat saudara terkasih, wah pada pakai masker semua di sini. Kayaknya pada ketakutan juga, betul ya. Nggak apa-apa saudara terkasih, memang kita harus jaga-jaga ya, supaya tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan, amin. Baik, saudaraku terkasih, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, saudara. Kemuliaan, saya kasih tema, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini tema Natal, saudaraku terkasih, tema Natalnya Gereja Bethel Indonesia. Jadi kalau kita tahu kita ini Gereja Bethel Indonesia, maka tema Natal dari seluruh Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia ini, untuk tahun ini adalah ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, saudara. Yuk mari sama-sama saudaraku terkasih, kita mau lihat firman Tuhan saudaraku terkasih hari ini dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Seperti biasa, yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya, amin. Yang nggak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, lihat di layar, saya sudah siapin untuk kita bisa baca sama-sama ya. Dan kalau misalnya saudara rabun jauh, boleh lihat kiri kanan, saudara kasih ya. Kalau kiri kanan nggak bawa juga, saudaraku terkasih, bilang sama mereka lain kali kalau ibadah, kita jangan duduk sebelahan, bilang sekasih ya. Supaya kita bisa berbagi firman Tuhan, amin. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga, jangan berkecil hati, cukup tutup mata, dengar baik-baik, konsentrasi. Karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita tetap diberkati Tuhan, amin ya. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudaraku terkasih, boleh tidur, saudara ya. Ini khusus yang sudah nggak punya Alkitab, lalu rabun jauh, kiri kanan nggak bawa Alkitab, budak pula, saudara terkasih ya. Tidurlah, saudara terkasih toh. Daripada kau datang sia-sia, paling tidak nanti waktu bangun kau segar. Jadi pulang dari gereja tetap segar, walaupun bukan karena firman Tuhan, saudara terkasih ya. Jadi segar karena tidur. Ya lebih baiklah daripada kau tidur di rumah, saudara terkasih toh. Nah, tidur di gereja itu lebih baik, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah firman Tuhan, kisah di mana waktu Kristus mau lahir ke bumi ini, saudara.
Lalu pesan dari Yesus lahir di bumi ini adalah, malaikat bilang, saudaraku terkasih, kalau Yesus lahir di bumi ini, maka kita akan melihat kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bicara tentang Natal, saudara, kita harus tahu bahwa Natal itu adalah peristiwa perjumpaan antara Allah dan manusia. Betul? Natal itu peristiwa perjumpaan antara Allah dan manusia. Saudara kalau lihat baca Alkitab, saudaraku terkasih, dalam perjanjian lama, saudara akan tahu bahwa di mana-mana dicatat, saudara terkasih, orang sebelum Yesus lahir, orang itu takut berjumpa dengan Allah. Pokoknya kalau orang di dalam perjanjian lama bilang dia ketemu dengan Tuhan, bertatap wajah dengan Tuhan, itu sama artinya dengan kematian yang mendatang, saudaraku terkasih. Makanya saudaraku terkasih, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara lihat nabi-nabi, saudara terkasih ya, tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, setiap mereka bertemu dengan Tuhan, selalu mereka mau ngomong begini, matilah aku karena aku sudah melihat Tuhan. Betul? Jadi orang zaman dahulu itu, saudaraku terkasih, takut lihat Tuhan, takut berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan ketika Kristus turun ke bumi, lahir dalam peristiwa Natal sebagai Allah bagi kita. Saya mau kasih tahu, ini adalah peristiwa di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Orang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Orang bisa berhadap-hadapan dengan Tuhan. Orang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi tidak ketemu dengan kematian. Jadi kelahiran Kristus kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan Allah. Tapi tidak bertemu dengan kematian, saudaraku terkasih. Jadi kita bersyukur sekali dengan kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Waktu dia lahir ke dunia. Tapi yang saya mau kasih tahu yang jauh lebih penting daripada itu, saudaraku terkasih, kau harus tahu bahwa kalau kita bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan, dengar baik saudaraku terkasih, setiap perjumpaan dengan Allah itu harus dan pasti menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, saudara terkasih, harus ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca Alkitab, saudara kasih, murid-murid Yesus. Kalau saudara lihat, saudaraku terkasih, murid-murid Yesus sebelum Yesus bangkit dari kematian. Ternyata saudaraku terkasih, banyak mereka yang sebetulnya dari hati yang paling dalam, mereka masih ragu Yesus itu Tuhan. Betul? Apa buktinya Pak Pendeta? Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, sebelum Yesus mati, saudara terkasih, dan bangkit dari kematian. Saudaraku terkasih, kita perhatikan banyak murid-muridnya ini yang penuh dengan ketakutan dalam kehidupan mereka. Betul ya? Saudara lihat, saudaraku terkasih, mereka ketika Yesus mati, balik ke kerjaannya masing-masing. Begitu Yesus mati, mereka pikir dalam hati, wah ternyata dia mati juga. Balik jadi nelayan, balik dalam kerjaan masing-masing. Balik dan bahkan mereka meragukan, saudaraku terkasih. Jangan-jangan, saudaraku terkasih, mereka salah berpikir selama ini. Tetapi perhatikan saudaraku terkasih, ketika Yesus bangkit dari kematian. Saudara perhatikan baik-baik saudara terkasih. Perbedaannya luar biasa. Firman Tuhan mencatat, saudaraku terkasih, ke-11 murid Yesus. Karena Yudas sudah mati, saudara terkasih, tergantung, betul? Bunuh diri, saudara terkasih. Ke-11 murid Yesus menjadi hamba Tuhan yang tidak kenal rasa takut. Kalau saudara baca sejarah, saudara terkasih ya, saudara akan ketemu bahwa dari ke-11 murid Yesus ini, cuman satu yang mati tua. Yang lain mati martir, saudaraku terkasih. Ada yang matinya disalib terbalik, ada yang matinya digoreng, ada yang matinya disiksa sampai mati, ada yang matinya, pokoknya semua matinya dalam penderitaan. Dan mereka tidak menyangkal iman mereka, sekalipun harus mati dalam penderitaan. Artinya apa? Saya sebut dengan orang kalau mengalami perjumpaan dengan Yesus, harusnya ada sesuatu yang berbeda dalam hidup mereka. Orang kalau berjumpa dengan Tuhan, harusnya hidupnya diubah menjadi kehidupan yang baru dalam kehidupannya. Hari ini pertanyaannya, saudaraku terkasih, kita sudah berjumpa belum dengan Tuhan sebetulnya?
Coba lihat kiri kanan, tanya dia, kau sudah berjumpa belum sama Tuhan? Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, jangan sampai saudaraku terkasih, kita ke gereja karena kita berpikir ya KTP kita Kristen jadi harus ke gereja. Jangan sampai kau datang ibadah hari ini karena mamamu, bapakmu dulu Kristen. Saudara kasih, betul ya? Lalu kau lahir dalam keluarga Kristen dan kakak Kristen, maka kau datang ke gereja setiap minggu. Jangan sampai kau datang ke gereja, baca firman, doa sebelum makan. Itu semua hanya sekedar religius yang kita tunjukkan, yang ingin mengatakan bahwa kita orang Kristen. Bukan hasil dari perjumpaan kita dengan Allah. Orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan mengalami satu perubahan yang drastis dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya saudaraku terkasih, apa yang bisa kita lihat saudara dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul sudah berjumpa dengan Tuhan atau belum? Hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi buat saudara, nanti kita koreksi diri masing-masing ya. Jangan lihat kiri kanan, jangan bilang, nah tuh lu buat lu tuh, saudara sebetulnya. Ini benar nih, banget bulu banget nih, saudara sebetulnya. Jangan saudara. Kalau kau ngerti firman, saudara terkasih, firman itu buat saudara, betul ya? Lah terus buat kapan buat dia Pak Pendeta? Orang aku tahu hidupnya suamiku, hidupnya istriku. Itu pasti sebagai itu. Nggak usah tuduh-tuduh orang. Kau hidupi saja firman itu. Nanti kalau firman itu kau hidupi, firmannya berbuah, suamimu lihat, istrimu lihat, anakmu lihat, orang tuamu lihat. Mereka akan mendapat berkat perubahan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih, saya temukan paling tidak ada 3 tanda seseorang yang mengalami Natal. Atau seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Apa itu? Yang pertama, saudaraku terkasih, lihat ayat ini sekali lagi. Firman Tuhan tadi berkata, saudara, yang pertama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan bilang, malaikat sampaikan kepada para gembala, saudara kasih. Waktu Yesus lahir, firman Tuhan bilang, kelahirannya akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Yang pertama, saudara dengar, orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, orang yang mengalami Natal dalam kehidupannya, yang pertama, hidup mereka harus memuliakan Tuhan. Saudara mau tahu hidupmu, engkau sudah berjumpa dengan Tuhan atau tidak? Lihat hidupmu. Hidupmu memuliakan Tuhan atau tidak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, jangan ngaku-ngaku kau sudah berjumpa dengan Kristus. Jangan-jangan kekristenanmu hanya sekedar status belaka. Tapi kau tidak pernah berjumpa dengan Kristus yang sesungguhnya dalam kehidupan saudara. Karena orang, saudaraku terkasih, kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, ia akan mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Orang kalau sudah berjumpa dengan Kristus, saudaraku terkasih, bahkan dia rela menderita, menyangkal kebahagiaannya sebelumnya. Coba saudaraku terkasih, saudara lihat orang-orang yang bertobat itu, yang sebelumnya saudaraku terkasih tidak percaya Yesus, tiba-tiba dia bertobat dan hidupnya drastis, rela meninggalkan seluruhnya, keluarganya, rela meninggalkan karirnya. Saudara bisa bayangkan, gak ada orang begini, ini kayak tidak waras, betul tidak saudara kasih? Tapi dengar, saya mau kasih tahu saudara, orang kalau berjumpa dengan Kristus dia bisa ekstrim seperti begitu. Dia rela kehilangan segalanya. Yang penting dia hidup seperti yang diinginkan oleh Allah, yaitu memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Saudaraku terkasih, saya banyak ketemu dengan orang saudara terkasih yang setelah bertobat, saudaraku terkasih, harus dibenci oleh keluarganya. Setelah bertobat, saudaraku terkasih, hilang pekerjaannya. Setelah bertobat, saudaraku terkasih, hilang kebahagiaannya yang sebelumnya menjadi kesukaan dalam kehidupannya. Dan waktu ditanya, kau masih tetap bertobat, kau nggak balik saja ke dalam kebahagiaannya. Kan susah kalau kau bertobat, kan sedih hatimu kalau kau bertobat, kan menderita kalau kau bertobat. Dia bilang tidak, karena perjumpaannya dengan Kristus jauh lebih indah dari kebahagiaan yang dia terima sebelumnya. Ini orang yang berjumpa dengan Kristus. Orang kalau berjumpa dengan Kristus, Bapak Ibu, hidupnya tidak penuh dengan ketakutan, tapi penuh dengan kemuliaan bagi Allah.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita perhatikan hidup yang memuliakan Allah, ini tidak boleh hanya digambarkan dengan aksesoris rohani yang menempel di dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Allah, memuliakan Allah itu tidak boleh hanya digambarkan dengan aksesoris doang. Supaya kelihatan memuliakan Allah, maka semua aksesoris kita bentuknya rohani. Betul? Pakai kalung, kalungnya salib. Saya kasih, betul ya? Pakai anting, salib juga. Saya kasih, gede lagi salibnya sampai telinganya mau copot. Saya kasih ya. Saking beratnya itu emas. Saya kasih, pakai baju tulisannya semuanya tulisan rohani. Jesus is my savior. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, saya juga punya baju tuh, saudara. Salibnya gede banget baju itu. Ini istri saya yang buat, saudara kasih. Jadi kita dibuat sama gitu bajunya. Warnanya pink lagi, nggak kira-kira, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih warna pink, saudara kasih. Kalau saudara lihat foto-foto saya di Facebook, mungkin pernah saya pakai itu di Facebook, saudara ya. Jadi warna baju warna pink, salibnya gede, saudara kasih. Salib doang, saudara kasih ya. Kadang saya pakai itu saja, saudara kasih. Saya agak khawatir, saudara kasih, betul ya. Jangan sampai waktu saya pakai itu misalnya ke mall, tiba-tiba saya marahin anak, saudara kasih, lalu orang lihat, tuh bajunya doang yang salib, tapi ngomelin anaknya nggak kira-kira, saudara kasih, betul ya. Ada banyak orang seperti begitu, betul? Kemuliaan bagi Tuhan itu hanya sekedar aksesoris doang. Pernah satu kali saya naik mobil, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, waktu itu memang saya lagi gak buru-buru. Saya kalau naik mobil memang agak kencang, saudara kasih ya. Bisa lari-lari 80, 100, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi saya lagi di tol waktu itu, saudara kasih naik mobil, kayaknya lari 80 deh, enggak terlalu kencang hari itu, karena saya enggak buru-buru. Tapi kalau minggu biasanya kencang, karena kejar jadwal tempat lain, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jadi lagi santai begitu, tiba-tiba, saudaraku terkasih, ada mobil ugal-ugalan, tiba-tiba nyalip ke depan saya, terus agak ngerem dianya, saudara. Mendadak, wah kaget saya sekali, saudara. Waktu saya kaget, hampir nabrak dia, kaget sekali. Kesal dong kalau lihat begitu, betul ya? Saudara kesal nggak kalau kejadian seperti begitu? Kesal nggak? Kesal atau nggak? Oh enggak Pak Pendeta, kita kan harus mengampuni. Kita ini hamba Tuhan Pak Pendeta. Biasa kalau di gereja ada jawaban begitu, maklum saya, saudara. Karena ini ruang maha kudus, saudara. Betul ya? Saudaraku terkasih pasti kesal. Saya juga kesal, saudara. Tapi waktu saya kesal, saudara, saya lihat itu mobil, di belakangnya ada tulisan gede-gede. Tuhan menyertai, saudara. Betul ya? Dalam hati saya, pantas dia ugal-ugalan, rupanya disertai Tuhan terus. Betul? Pantas begitu cara naik mobilnya. Banyak kita seperti begitu. Pakai stiker, saudara kasih, rohaninya enggak kira-kira. Kadang kita lupa, saudara kasih, ada stiker itu di belakang, saudara. Stikernya luar biasa rohani, tapi kalau ketemu lampu merah, enggak tahu kapan jalan, kapan lampu berhenti, kapan lampu hati-hati, saudara kasih. Betul ya? Masih merah, masih lanjut saja, saudara kasih. Tapi stikernya rohani. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, memuliakan Tuhan itu tidak aksesoris, tidak bicara aksesoris, bukan. Artinya apa, saudara kasih? Aksesorismu boleh rohani, tapi dengar, kelakuanmu yang lebih penting daripada aksesoris itu. Kalau di gereja saja, shalomnya semuanya lembut, luar biasa, betul ya? Pokoknya dari suku manapun dia, mau Timur, Batak, segala macam. Kalau sudah masuk ke gereja, shalomnya semua kayak orang Jawa. Saudara, shalom, saudara. Lembut dan panjang, saudara. Betul ya? Saudaraku terkasih, enggak apa-apa, bagus itu lembut. Tapi karakter hidup kita yang jauh lebih penting ketika kita hidup. Jangan kalau di gereja orang injak kaki kita yang minta maaf, saudara ya. Padahal sudah dia yang injak loh, kita minta maaf. Tapi di rumah kita senggol anak, piring jatuh, wah itu anak habis, saudara ya. Itu bisa 3 pasal, saudara kasih itu. Kayak baca Alkitab 3 pasal, saudara kasih. Saudaraku terkasih, hidup kita yang mengalami perjumpaan dengan Allah akan terlihat dari kelakuan dan karakter hidup kita yang Tuhan inginkan. Amin. Coba saudara lihat ayat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, Efesus 5 ayat 1 dan 2 firman Tuhan bilang begini. Efesus 5 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Saudara perhatikan ayat ini, saudara. Saudaraku terkasih, perjumpaan dengan Allah harusnya seperti Kristus hidupnya. Dia rela
berkorban untuk mengasihi orang lain. Jadi saudaraku terkasih, kalau kita mau tahu kita orang yang berjumpa dengan Allah, maka yang pertama gambaran kehidupan yang memuliakan Allah itu adalah hidup dalam kasih. Mari lihat koreksi diri kita. Kita sudah hidup dalam kasih belum? Pak, yang bagaimana itu hidup dalam kasih? Hidup dalam kasih itu adalah mengampuni, menolong, mendukung, memberkati, menciptakan sesuatu yang baik dalam kehidupan orang lain. Itu hidup dalam kasih. Hari ini kalau kau mau tahu kau hidup yang memuliakan Tuhan atau tidak, coba lihat hidupmu. Kira-kira hidupmu sudah menciptakan sesuatu yang indah dalam hidup orang lain atau belum? Jangan sampai saudaraku terkasih kita bilang kita berjumpa dengan Allah, tapi orang lihat kita, orang takut. Harusnya saudaraku terkasih kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, orang lihat kita, orang damai hatinya. Orang senang, orang sukacita. Kenapa? Karena kehadiran kita akan memberikan kasih kepada kehidupan mereka. Amin. Hari ini nanti tinggal cek diri kita ya. Gampang sebetulnya ceknya saudara kasih. Mari lihat kira-kira kita ini disenangin orang atau tidak saudara. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, saudaraku terkasih, hidupnya disenangi oleh orang lain. Karena hidupnya penuh dengan kasih. Mari lihat hidup kita, kita disenangi orang lain atau tidak. Kalau kita disenangin orang lain, kehadiran kita membuat orang tambah sukacita, itu tandanya kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita datang, orang tambah senang. Waktu orang lagi kumpul sukacita, datang kita, wah tambah, aduh dia datang, wah si bro datang, wah si sis datang, wah kalau nggak ada dia nih nggak rame, tambah rame acaranya, saudara kasih. Jangan sampai ada acara sudah lagi rame-ramenya, suka orang ketawa-ketawa, begitu kau datang langsung hening semuanya, saudara kasih, betul ya? Dan waktu kau hadir di situ satu-satu pergi, saudara kasih, betul ya? Yang terakhir jadi korban, saudara kasih, karena telat pergi, saudara kasih. Saudara jangan sampai seperti begitu. Kalau seperti begitu, saya bisa pastikan kau belum berjumpa dengan Tuhan. Kau belum melihat Kristus dan mengalami Kristus dalam kehidupanmu. Karena orang yang berjumpa dengan Allah, yang pertama, hidupnya akan memuliakan Tuhan. Karakternya akan memuliakan Tuhan. Perkataannya akan memuliakan Tuhan. Perbuatannya akan memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, mari kita lihat saudara kasih apa yang menjadi tanda kita ini sudah berjumpa dengan Tuhan atau belum, mengalami Natal atau belum. Atau rutinitas doang ini Natal. Gara-gara bulan Desember kita Kristen lalu Natal, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, yang kedua tandanya adalah firman Tuhan bilang begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua, saudaraku terkasih, di situ ditulis ada kata damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera ini bicara tentang apa? Yang kedua, maka orang yang berjumpa dengan Allah, mengalami Natal dalam kehidupannya, hidup mereka penuh dengan damai sejahtera. Orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, langsung tenang hatinya. Hilang khawatirnya, hilang rasa takutnya, hilang rasa cemas dalam hidupnya. Karena dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Makanya saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa sebutan anak Tuhan itu, saudara dengar, sebutan anak Tuhan itu hanya pantas disandang oleh orang yang hidupnya penuh dengan damai Allah. Jadi kalau kau tidak punya damai dalam hidupmu, tidak punya damai Tuhan dalam hidup saudara, jangan sebut dirimu anak Allah. Ah, Bapak dari mana tahu teorinya itu? Ada ayatnya, saudara kasih. Coba saudara lihat ini ayatnya, saudara. Firman Tuhan bilang begini, Matius 5 ayat 9. Dengar firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut apa katanya? Anak-anak Allah. Coba saya mau tanya buat saudara, saudaraku terkasih. Kalau kita suka bilang kita ini anak Tuhan, betul? Betul ya? Nah sekarang saya mau tanya buat saudara. Kalau kita suka sebut kita anak Tuhan, sebetulnya anak Tuhan itu bicara apa sih sebetulnya? Menurut saudara. Grup A, biar cepat, saudara kasih, betul ya? Waktu jalan terus, saudara kasih. No? Tadi saya sudah diingatin sama Jason, saudara kasih. No? 50 menit Pak Pendeta ya, saudara kasih, betul ya?
Kalau enggak, kalau lewat ku matiin dari depan, saudara itu. Saudaraku terkasih. Jadi tolong jangan lama-lama, saudara ya. Jangan lama-lama. Waktu saya ada berjalan terus, saudara itu. Apa itu? Kalau kita bicara tentang anak Allah, sebetulnya anak itu bicara apa sih sebetulnya? Grup A. Pas kelamaan, saudara, sebetulnya. Grup B yang tengah, saudara itu. Kalau kita bicara anak Allah, anak itu bicara apa sih sebetulnya? Apa Pak? Keturunan, oke. Grup C. Anak itu bicara apa sebetulnya? Kebahagiaan. Siapa yang bilang tadi kebahagiaan? Apa tadi? Siapa tadi yang ngomong tadi? Apa itu bisikan, saudara, sebetulnya? Kayaknya ada yang ngomong tadi, saudara. Apa grup C? Anak itu bicara apa? Pas kelamaan, saudara, sebetulnya. Saudaraku terkasih, kalau kita bicara anak, saudara, anak itu kan bicara kemiripan sebetulnya. Betul? Kalau kita bicara anak, itu bicara tentang kesamaan dengan orang tua. Betul? Kalau tidak mirip, tidak sama, nggak ada orang yang bilang itu anaknya. Betul? Makanya kalau kau bawa anakmu kecil jalan di taman gitu, terus ada orang nanya, itu siapa Bu? Itu anak saya. Oh, pantas mirip mamanya. Saudara kasih, betul ya? Lalu bapaknya bawa, saudara kasih anaknya bilang, itu anak siapa Pak? Itu anak saya. Oh, pantas mirip papanya. Betul toh? Nggak ada orang bawa anaknya sudah kasih di jalan, terus dia bilang, itu anak siapa? Itu anak saya. Loh, kok mirip tetangga? Sudah kasih, betul ya? Nggak ada orang bilang begitu, saudara. Orang selalu bilang pasti mirip dengan bapaknya, mirip dengan mamanya. Betul tidak, saudara kasih? Saudaraku terkasih, karena memang anak itu bicara kemiripan. Nah, hari ini dengar firman Tuhan bilang, saudara kasih, kalau kau adalah orang yang disebut sebagai anak Allah, kau harus membawa damai bagi orang lain. Kenapa? Karena Yesus datang, Tuhan datang, dia juga bawa damai. Maka kalau kita berkata kita mengalami Natal, berjumpa dengan Yesus, tidak bisa tidak, harusnya hidupmu penuh damai. Hari ini kalau kau masih gundah gulana terus hidupnya, jangan sampai kau belum berjumpa dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba saya mau tanya buat saudara, apa sih sebetulnya beban yang membuat kau sampai bingung, gundah gulana, kecewa, mau bunuh diri, saudara kasih, betul ya? Apa sebetulnya yang buat itu, saudara kasih? Seringkali kan kita berpikir, saudara kasih, karena terlalu berat beban hidup kita, karena terlalu besar masalah kita, betul? Saudaraku terkasih, saya suka bilang sama jemaat Tuhan, jemaat itu seringkali takut, seringkali merasa kecewa, merasa khawatir, merasa takut, saudara kasih. Sebetulnya bukan gara-gara besarnya masalah sebetulnya, tapi karena mereka lupa kalau ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Coba kalau kita selalu ingat ada Tuhan yang bersama dengan kita. Coba, saya mau tanya buat saudara. Saudara percaya nggak sih Tuhan itu luar biasa? Percaya atau tidak? Aminnya aja udah mulai pelan, saudara kasih, betul ya? Sudah agak ragu kayaknya, saudara. Saudara percaya nggak Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang ajaib? Kalau kau percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang hebat dan mengasihi engkau dan pasti akan melakukan sesuatu yang hebat dalam hidupmu, harusnya kan kita tidak takut, betul? Kita punya anak, saudara kasih. Coba saudara lihat anak saudara yang kecil-kecil ini, coba perhatiin deh dia. Kalau mereka jalan sama bapaknya, itu kayak nggak punya rasa takut mereka, betul? Kenapa? Karena ada bapaknya di dekatnya, ada mamanya di dekatnya. Anak saya sekarang ini, saudara kasih, yang anak mujizat itu, saudara, sekarang sudah 3 tahun lebih umurnya. Dan ini anak pintarnya luar biasa. Setiap pagi saya nggak boleh pergi dari rumah, kecuali dibawa dulu ke Alfamart dianya, pulang baru sore saya pergi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, untung dekat rumah saya itu ada Alfamart, saudara. Dan ini pintar sekali ini anak saya. Saya sudah bilang sama dia, saudara kasih, misalnya dia kan saya mau pergi nih, sebelum pakai baju saya sudah coba diskusikan, kasih dia pemasukan dulu, saudara kasih, supaya jangan ikut masuk saya, saudara. Saya bilang, nak, saya suka panggil dia panggilannya Ating, saudara. Sebetulnya namanya Gliona, saudara. Tapi dari kecil saya panggilnya Ating, saudara. Ting, papi mau kerja ya? Iya pi. Kamu jangan ikut, kan papi mau kerja. Iya pi, saudara kasih. Dia ngomong begitu, saudara kasih, lembut, saudara kasih. Pas sudah saya mau pakai baju, sudah rapi, saudara kasih. Tiba-tiba dia lihat, pi mau kemana? Mau kerja kan? Ikut, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, maksudnya itu harus bawa ke Alfamart dulu. Dan dia tidak mau, saudara kasih, kalau tidak ke Alfamart dia tidak akan berhenti nangis, saudara. Akhirnya setiap pagi
itu tukang atau yang jaga karyawan Alfamart sampai kenal betul dengan dia, saudara. Karena tiap pagi ketemu dengan dia, saudara kasih. Begitu buka pintu Alfamart bilang, "Pagi Gliona," saudara kasih, sudah tahu, saudara kasih. Dan belanjanya sebetulnya itu saja, saudara ya. Pokoknya kalau nggak mainan satu, saudara kasih ya, rumput laut, saudara kasih, sama minuman pororo, saudara kasih, sebetulnya itu aja sebetulnya belanjaannya, saudara. Tapi saudara tahu kalau dia sudah masuk Alfamart, saudara kasih, itu Alfamart kayak punya dia, saudara kasih. Kenapa dia bisa seperti begitu? Nggak mau pikir itu harganya berapa, saudara kasih. Kadang sampai itu karyawan Alfamart yang bantuin saya, ngerayu dia jangan terlalu banyak ambilnya. Karena mereka tahu tiap hari pergi ke situ. Saudara bisa bayangin tiap hari 60.000, tiap hari 60.000, saudara kasih, betul ya. Di Alfamart itu mainan yang kecil, saudara kasih. Saudara, mainan-mainan itu, saudara bisa cek Alfamart. Itu paling murah 39.000, saudara kasih. Padahal itu mainan itu aja, sampai di rumah dibuang juga, saudara. Itu sampai karyawan Alfamart bilang, "Gliona, kan kemarin sudah beli itu, beli yang lain lagi," saudara. Saudara, dia nggak mau tahu, pokoknya apa yang dia mau dia ambil. Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu ada bapaknya di situ. Bapaknya nggak mungkin nggak bayarin, pasti bayarin. Kalau perlu, saudaraku terkasih, bapaknya keluarkan semua dompet untuk bayarin itu, saudara. Dia tahu percis itu, saudaraku terkasih. Harusnya kita di dalam Tuhan juga sama kayak gitu. Kalau kita tahu Tuhan yang hebat itu mengasihi hidup kita dan Dia adalah Bapa kita, harusnya saudaraku terkasih, kita hidup ini penuh dengan damai. Orang kalau berjumpa dengan Kristus, kekhawatirannya enggak begitu besar. Mungkin ada kekhawatiran tetap, ada rasa takut, harus. Karena hanya orang gila yang enggak punya rasa takut, betul ya? Tapi maksudnya adalah kekhawatiranmu jangan sampai merusak damai Allah dalam kehidupan. Amin. Maka dengar baik saudaraku terkasih, maka anti damai itu adalah gambaran hidup orang yang tidak pernah berjumpa dengan Kristus. Kalau saudara tidak suka dengan kedamaian, itulah tandanya engkau belum pernah bertemu dengan Yesus. Jadi kalau hidupmu penuh dengan amarah terus, kebencian, lihat orang benci saja pokoknya, saudara ya, itu jangan-jangan kau belum berjumpa dengan Yesus. Orang kalau mengalami Natal dalam kehidupannya, saudara, dia akan memiliki damai dalam kehidupannya. Maka saudaraku terkasih, seorang murid Tuhan, saudaraku terkasih, mereka itu dipanggil bukan sekedar memiliki damai sejahtera, tapi harus membagikan damai itu kepada banyak orang. Kalau kau bilang kau murid Tuhan, berjumpa dengan Kristus, dengar baik, bukan cuman kau yang damai, kau harus jadi bawa damai bagi orang lain. Hari ini tinggal lihat saudara kasih ya, kira-kira kalau orang bersama dengan engkau damai enggak hatinya? Atau kalau kau datang, semua pada pegang kantong, saudara kasih, betul ya? Jangan sampai hilang dompet, saudara kasih. Itu jangan-jangan, kalau sampai seperti begitu, saudara kasih, berarti kau belum berjumpa dengan Kristus. Orang kalau berjumpa dengan Kristus, sudah aku terkasih, waktu dia ketemu dengan orang lain, orang gak takut sama dia. Orang senang dengan kehadirannya. Orang damai hidupnya. Itu yang kedua, saudara. Yang kedua, tanda dari orang yang berjumpa dengan Yesus adalah dia mengalami damai dalam kehidupannya. Coba lihat kiri kanan, lihat wajahnya, saudara kasih, betul ya? Kira-kira ada damai enggak di wajahnya, saudara kasih? Saudaraku terkasih, atau wajahnya masih penuh dengan rasa takut atau mencurigakan, saudara kasih, betul ya? Kalau dia sudah penuh dengan damai, senyumnya bagus, saudara kasih, raut wajahnya tenang, saudara. Ini orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, amin? Karena orang yang berjumpa dengan Yesus yang kedua, ada damai dalam kehidupannya. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih, Terakhir, saudara. Jangan lupa yang buta melihat, saudara kasih, betul ya? Dan yang tadi saya izinkan tidur, tolong bangun, saudara kasih, karena ibadah sudah mau selesai, saudara kasih ya. Jangan sampai ibadah selesai, kau belum bangun juga, saudara kasih. Saudaraku terkasih, karena sebentar lagi kita pulang, saudara ya. Yang terakhir, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara dengar yang kedua, yang ketiga. Orang yang berjumpa dengan Kristus, saudaraku terkasih, dia akan berkumpul dalam satu komunitas orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan damai hanya didapatkan di dalam komunitas yang kayak gitu.
Artinya apa? Yang ketiga, kalau kau mau cek dirimu orang yang mengalami Kristus dalam hidupmu, mengalami perjumpaan dengan Allah, atau mengalami Natal dalam hidup saudara. Yang ketiga, orang yang mengalami Natal dalam hidupnya, mereka akan hidup dalam komunitas orang-orang yang berkenan dengan Allah. Orang kalau punya Kristus dalam hidupnya, teman-temannya, komunitasnya, pasti orang-orang yang berada bersama dengan Tuhan. Berkumpul dengan orang-orang yang mencintai oleh Tuhan. Saudaraku terkasih, kita harus tahu bahwa komunitas ini, saudara kasih, seringkali dijadikan dasar terhadap penilaian orang kepada kita. Betul? Komunitas itu adalah dasar bagi orang untuk menilai siapa kita. Kenapa? Karena komunitas adalah gambaran kualitas kehidupan kita yang sesungguhnya. Kau mau tahu kau orang baik atau tidak? Lihat komunitasmu. Orang baik, saudaraku terkasih, pasti komunitasnya orang-orang baik juga. Pak, terus kita nggak boleh dong Pak berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Boleh. Tapi sistemnya jangan jadi komunitas. Ibaratnya contoh seperti begini. Saudara tahu ikan ya? Fish, tahu fish? Saudara kasih betul ya? Kayaknya saudara bahasa Indonesia nggak ngerti, saudara kasih bahasa Inggris, saudara kasih betul ya? Tahu ikan ya, saudara kasih tahu ikan ya? Saudara saya mau tanya buat saudara, ikan saudara kasih hidupnya di mana? Di air. Kalau ikan ditaruh di darat, saudara kasih, bisa hidup nggak dia? Bisa hidup nggak dia? Bisa, tapi sebentar. Betul? Ikan taruh di darat nggak langsung mati dia, saudara. Begitu taruh di darat langsung enggak, saudara. Betul? Ikan itu saudaraku terkasih waktu ditaruh di darat, saudara kasih, dia akan bertahan hidup dan bergelepar-gelepar. Kalau tidak dikembalikan ke air, ikan akan mati dengan sendirinya. Betul? Saudara dengar, kita orang percaya, orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah sama kayak gitu. Kita bisa keluar dari komunitas kita, bertemu dengan orang yang lain yang tidak baik, tidak benar, tidak berkenan dalam kehidupannya. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, orang yang berjumpa dengan Allah tidak akan membangun komunitas di tempat itu. Karena dia tidak bisa berjumpa atau tidak bisa hidup di dalam komunitas orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Maka kalau saudara pengen tahu apa penilaianmu di hadapan orang, lihat teman-temanmu. Jangan kau merasa baik, tapi teman-temanmu nggak baik semua, saudara kasih. Karena orang menilaimu pasti tidak baik. Saya, saudaraku terkasih, sebelum jadi pendeta saya nakal. Saya peminum, saudara kasih ya, ngerokok, wah nggak kira-kira. Dulu saudara kasih bapak saya berhenti merokok karena saya ngerokok juga, saudara kasih ya. Soalnya rokoknya habis saya buat, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih akhirnya dia berhenti juga, saya berhenti juga, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih pokoknya kalau saya pulang dulu, saudaraku terkasih, kalau saya pulang ke kampung saya, kampung halaman saya, saudara kasih ya. Pokoknya waktu baru-baru saya jadi sekolah pendeta, orang teman-teman saya yang nakal-nakal dulu masih suka ngumpul, saudara kasih. Masih suka datang ke rumah. Tapi setelah tahu saya jadi pendeta, saudara kasih, itu otomatis. Saya juga jadi jaga diri, teman-teman saya yang nakal-nakal dulu juga jadi segan datang ketemu dengan saya. Kenapa? Karena penilaian orang tentang kita sudah berbeda. Jangan sampai saudaraku terkasih, flyer saya khotbah di mana-mana ya, di Facebook ya. Tiba-tiba orang lihat saya masuk diskotik, saudara kasih betul ya. Saya percaya saudaraku terkasih, waktu orang lihat saya masuk diskotik, langsung penilaian orang akan rusak bagi saya. Karena komunitas saya akan menjadi gambaran kualitas kehidupan saya. Hari ini lihat komunitasmu. Nggak usah berusaha supaya orang menilai engkau baik. Jaga komunitasmu aja. Maka orang akan menilai engkau dengan penilaian yang baik. Saudaraku terkasih, orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus pasti memiliki komunitas yang benar dan berkenan kepada Allah. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Ini ada ayatnya, saudara. Coba saudara lihat ayat ini, saudara. Yakobus pasal 4 ayat 4, firman Tuhan bilang begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi gak mungkin kau bilang kau berjumpa dengan Tuhan,
tapi komunitasmu adalah orang-orang yang tidak benar. Itu tidak mungkin, saudara. Karena orang kalau bersahabat dengan dunia, pasti dia akan jadi musuh Allah. Kok bisa jadi musuh Allah sih Pak Pendeta? Karena tanpa kau sadari, komunitasmu akan membangun kualitas yang baru dalam kehidupanmu. Saya sering kan bilang saudara kasih ya, ingatkan jemaat Tuhan. Kalau kau mau tahu bagaimana gambaran hidupmu 5 tahun ke depan, ada 2 hal yang kau lihat. Yang pertama adalah buku apa yang kau baca. Jadi kalau hari ini kau mau tahu 5 tahun ke depan kau bagaimana hidupnya, lihat buku yang paling suka kau baca. Karaktermu akan dipengaruhi oleh buku itu. Maka tidak heran kalau kau setia baca firman Tuhan 5 tahun saja sudah diteliti. Karaktermu akan dirubah oleh firman Tuhan. Asal kau setia baca firman Tuhan 5 tahun saja. Tidak usah lama-lama, 5 tahun saja hidupmu dirubah oleh firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana melihat hidupmu 5 tahun ke depan? Lihat siapa sahabatmu hari ini. Yang setiap hari bersama dengan engkau. Yang setiap hari memberi masukan dan menerima pemasukan daripadamu. Lihat siapa dia. Seperti itulah gambaran hidupmu 5 tahun ke depan. Kalau komunitasmu hari ini orang-orang yang baik, berkenan pada Allah, saya percaya hidupmu akan dirubah menjadi pribadi yang berkenan pada Tuhan. Makanya kalau kau punya masalah, punya pergumulan, pengen curhat, cari tempat curhat yang benar. Jangan asal curhat. Kalau boleh pastikan teman curhatmu adalah orang yang lebih rohani daripadamu. Supaya dia kasih kau pemasukan yang baik dan berkenan pada Allah. Jangan kau masalah sama suami, masalah sama istri, lalu curhatnya sama teman yang hidup keluarganya juga berantakan. Betul ya? Kau cerita tentang suamimu ke temanmu, tapi temanmu juga suka ribut dengan suaminya, bahkan pukul-pukulan dengan suaminya, betul ya? Lalu kau bilang, aduh saya pusing tuh lihat suami saya, kok begitu kelakuannya, pulang sudah jarang, bawa uang juga sedikit. Waduh bagaimana yang menghadapi orang begini? Lalu temanmu bilang, lu kok mau, kalau gue tuh gue jambak itu suami, betul ya? Saya percaya, cepat atau lambat, kau pasti jambak suamimu, saudara. Karena teman curhatmu kayak gitu, saudara. Tapi kalau coba teman curhatmu orang yang rohani, kau cerita suami saya begini. Lalu dia bilang, kau doakan suamimu. Tapi susah, gimana mau doain dia, orang dia galaknya nggak kira-kira. Doakan pas dia tidur. Pas dia tidur kalau dia suka keluar, doakan kakinya, doakan tangannya, doakan mulutnya, doakan kepalanya. Saya percaya saudara kasih, walaupun kadang-kadang nggak masuk akal, apa-apaan sih doa-doaan begitu, tapi karena temanmu yang kasih masukan seperti begitu kepadamu, saya percaya kau akan lakukan, betul? Dan kau akan melihat power dari sebuah doa akan mengubah kehidupanmu. Hari ini saudara kasih, maka jaga pergaulanmu. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Kalau kau bilang kau berjumpa dengan Allah, harusnya kau bersahabat dengan orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama mereka, hari ini kita yang bersahabat terus ya. Bilang sekasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jangan sahabat dengan orang-orang di gereja saja, sekasih, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Saudaraku terkasih, maka komunitas yang sehat dan benar itu pasti akan membangun kehidupan yang semakin hari semakin sehat dan semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Kalau komunitasmu baik, komunitasmu sehat, maka hidupmu semakin hari akan semakin sehat. Ini dengar ya, yang sakit-sakit ya, yang suka sakit-sakitan, saudara, yang suka sakit-sakitan dengar. Coba cari temanmu yang sehat. Dia akan kasih kau masukan untuk sehat terus, betul? Saya kalau ketemu dengan orang yang kurus, masukannya terus diet terus bicaranya, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, untung saudara kasih beberapa waktu kemudian ketemu yang gemuk lagi, jadi saya dikuatkan, saudara, betul ya? Saya sih yakin sekali, kalau saya punya teman, saudara kasih, orang-orang yang suka fitness, badannya bagus, saya pasti akan fitness, saudara kasih. Cuman sayang teman saya lebih banyak, saudara kasih, orang-orang yang modelnya kayak saya juga, saudara kasih. Jadi setiap ketemu selalu bicara tentang kita mengucap syukur untuk apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Jadi mengucap syukurnya begini terus, jadi begini terus, tidak rubah-rubah, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi kau yang punya sakit-sakit, saudara kasih, coba cari teman yang sehat. Saya percaya, kau akan lakukan kerjaan yang membuat engkau sehat. Karena itu power komunitas, saudara kasih. Itulah kekuatan sebuah komunitas. Maka ketika kau bertemu dengan Allah, harusnya komunitasmu juga orang-orang yang bertemu dengan Allah. Amin. Orang-orang yang berkenan dengan Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih, mari 3 hal ini tanam baik-baik dalam hidup kita. Amin. Saudaraku terkasih, kalau kita bilang kita sudah mengalami Natal dalam hidup kita,
Maka saudaraku terkasih, 3 hal ini harus ada dalam hidup kita. Yang pertama, hidupmu harus memuliakan Tuhan. Tidak bisa tidak. Tidak boleh cuma aksesoris, tapi hidupmu memuliakan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan tadi berkata, harus ada damai dalam hidup kita. Dan kita menjadi damai bagi orang lain. Bukan cuma kita terima damai, tapi orang lain juga dapat damai dari dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau kita mengalami Kristus, berjumpa dengan Yesus, mengalami Natal. Yang ketiga, kita akan berkumpul dalam komunitas orang-orang juga yang berjumpa dengan Kristus. Untuk itu saudaraku terkasih, selamat Natal buat kita semua. Mungkin nanti kita ketemunya lagi tahun depan, jadi selamat tahun baru juga. Saudara kasih, betul ya? Saudara terkasih ya. Biar tuh tahun depan saudara terkasih kita masuk dalam tahun yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan satu pujian saudara terkasih. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat? Mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kasih-Nya sungguh besar bagi kita. Dan biar kita hidup di dalamnya, membawa hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin, amin, amin. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, Kau berharga Tuhan, dan berharga. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Tak pikirkan tentang, tak terselami bagiku, selami bagiku. Sungguh besar, haleluya. Mari sekali kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Katakan kemanakah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh Tuhan, jauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Engkau mulia, sungguh mulia. Engkau berharga Tuhan, dan berharga. Mari dengan segenap hati katakan sungguh besar. Amin, 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 amin. Korbananmu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Oh, sungguh indah,
Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Pernahkah saudara berpikir kenapa Yesus harus lahir ke dunia ini, saudara? Pernahkah saudara berpikir kenapa dia harus mengambil rupa seorang manusia padahal dia Allah? Pernahkah saudara berpikir kenapa dia harus lahir dan harus mati bagi kita? Saudaraku terkasih, sesungguhnya dia mau kita kembali kepada wujud pertama sekali Tuhan menciptakan kita. Allah menciptakan kita sempurna, penuh dengan damai Allah, penuh dengan sukacita, penuh dengan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Dosa membuat kita kehilangan semuanya. Dan dia datang karena dia begitu mengasihi kita. Dia mau kita kembali seperti yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu biarlah perjumpaan kita dengan Allah membuat kita kembali kepada wujud awal Tuhan menginginkan dan menciptakan kita. Perjumpaan dengan Allah biarlah membuat kita penuh dengan damai sejahtera Allah. Perjumpaan dengan Allah biarlah membuat kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Dan perjumpaan dengan Tuhan biarlah membuat kita membangun komunitas orang-orang di sekitar kita yang juga melihat Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga kita kembali kepada tujuan Allah yang semula. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku terkasih, jangan sia-siakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi mari mengenal panggilan Allah. Tuhan mau kita menjadi damai bagi banyak orang. Seperti dia yang datang menjadi damai bagi kita. Mari kita jadi damai bagi orang lain. Hari ini saudaraku terkasih, Natal tahun 2023 ini harus menjadi momen yang luar biasa. Membuat kita berubah semakin serupa dengan keinginan Allah. Dan biar tahun 2024 menjadi buah yang luar biasa. Yang menunjukkan bahwa kita sudah berjumpa dengan Allah. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, saudaraku terkasih. Bapa, kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami dengar firman-Mu dan kami mau hidup seperti yang Tuhan mau. Kami mau hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami tahu tidak mudah dan tidak gampang ya Bapa, tapi kami percaya ketika Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang membuat kami kuat. Tuhan yang membuat kami bisa berjalan di dalamnya. Untuk itu Tuhan, kuatkan hati dan hidup kami. Buat kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Urapan-Mu biarlah memenuhi hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau berkarya selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami taruh dalam tangan-Mu. Berkaryalah terus. Dan biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Bukan hanya kami cakap mendengar, jadikan kami semua cakap dalam melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu
Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang disampaikan hari ini. Biar menjadi kekuatan bahkan rema di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.